6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Memang agak menurut lokal, ya. Jadi ditambah dengan sapi ada hanya tahun ini ada sedikit keistimewaan, ada bantuan presiden yang sapi itu, begitu saja. Hari ini kami rapat persiapan dalam rangka layanan peralihan elektronik. Selamat pagi, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyembelihan kurban Idul Adha 2025 di Kabupaten Buton Tengah mencapai 640 ekor sapi dan kambing. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tengah bersiap menerapkan layanan peralihan hak elektronik atau yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah balik nama. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 13 Juni 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Penyembelihan kurban Idul Adha 2025 di Kabupaten Buton Tengah mencapai 640 ekor sapi dan kambing. Jumlah tersebut sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 lalu. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Momentum Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi di Kabupaten Buton Tengah yang ditandai dengan semangat berkurban yang tinggi dari masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah melalui bidang peternakan, tercatat sebanyak 640 ekor hewan kurban disembelih tahun ini. Jumlah tersebut terdiri dari 371 ekor sapi dan 269 ekor kambing yang mayoritas disembelih pada hari Idul Adha hingga H+2 Lebaran. Meski mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 757 ekor, Dinas Pertanian tetap bersyukur atas capaian tersebut. Terlebih tahun ini pemerintah daerah menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden RI dengan berat di atas 900 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemran mengatakan, proses penyembelihan sebagian besar dilakukan di halaman masjid masing-masing serta beberapa lokasi alternatif yang dianggap layak dan memenuhi syarat kebersihan serta keamanan. Dari hasil pantauan dan pengawasan di lapangan, seluruh ternak dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Pihaknya tidak menemukan gejala penyakit berbahaya. Memang agak menurut lokal, ya. Jadi ditambah dengan sapi ada hanya tahun ini ada sedikit keistimewaan, ada bantuan presiden yang sapi itu, begitu saja. Ditambah rata-rata sapi lokal yang dipotong, sapi balik masyarakat. Oh iya, memang tidak ada. Kita mengawas juga ya, tapi kita adakan pantauan di lapangan, ya, dan tidak ada masalah. Semua layak kurban. Lanjut, Pemran menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan pengawasan terhadap kondisi ternak di seluruh wilayah Buton Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, sekaligus upaya memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman untuk dikonsumsi. Hingga kini wilayah kerjanya masih terpantau aman dari penyebaran penyakit menular, baik yang sifatnya zoonosis menular dari hewan ke manusia seperti antraks, maupun yang bersifat non-zoonosis seperti PMK, jemberana, dan lamskin. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik, pendengar, kita ke berita berikutnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. Pada Rabu 11 Juni 2025, Lapas Bau-Bau menggelar tes urin rutin bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib bersama jajaran stafnya. Seluruh proses berjalan tertib dan diawasi ketat oleh petugas untuk memastikan keabsahan sampel dan mencegah manipulasi. Proses pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan standar operasional, prosedur yang berlaku sebagai bentuk penegakan prinsip akuntabilitas dan menjaga integritas hasil pemeriksaan. Hasil dari tes urin kali ini menunjukkan bahwa seluruh WBP yang diperiksa dinyatakan negatif dari penggunaan narkoba. Kepala Lapas Kelas 2 Bau-Bau, Tubagus Khaidir, juga mengapresiasi jajarannya dan menegaskan bahwa kegiatan serupa
akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai langkah preventif. Dalam keterangannya, Tubagus menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya pengawasan tetapi juga upaya pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab. Tes urin juga menjadi bagian dari implementasi program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, khususnya dalam pemberantasan narkoba dan praktik penipuan di lingkungan lapas dan rutan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tengah bersiap menerapkan layanan peralihan hak elektronik atau yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah balik nama. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Hari ini kami rapat persiapan dalam rangka layanan peralihan elektronik. Peralihan hak itu di Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tengah bersiap menerapkan layanan peralihan hak elektronik atau yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah balik nama. Langkah ini merupakan kelanjutan dari digitalisasi layanan pertanahan yang sebelumnya telah diterapkan. Kepala Kantor Pertanahan Bau-Bau Asmanto Mesman menjelaskan layanan tersebut mencakup peralihan hak karena warisan, jual beli maupun hibah yang nantinya bisa dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan. Layanan ini nantinya dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang menjadi pusat berbagai layanan digital pertanahan. Hari ini kami rapat persiapan dalam rangka layanan peralihan elektronik. Peralihan hak itu di dalamnya terisi beberapa jenis peralihan yang masyarakat tahunya itu dikenal dengan balik nama. Yang satu balik nama waris, yang kedua balik nama jual beli, yang ketiga balik nama hibah. Yang itu nanti masyarakat bisa melakukan layanan secara online. Jadi sama dengan layanan-layanan sebelumnya, tidak perlu datang ke kantor pertanahan, mereka cukup mengupload semua dokumen, kita layani secara online. Sebelumnya Kantor Pertanahan Bau-Bau telah sukses menerapkan sejumlah layanan daring antara lain pengecekan sertifikat, SKPT online, hak tanggungan online, dan zona nilai tanah online. Asmanto mengatakan layanan peralihan hak elektronik merupakan kelanjutan dari sistem pelaporan akta online yang sudah lebih dulu berjalan. Proses ini diawali dengan pelaporan akta oleh notaris atau PPAT yang kemudian nanti ditindaklanjuti oleh layanan peralihan hak elektronik. Dari sisi kesiapan sumber daya manusia untuk penerapan peralihan hak elektronik, kata Asmanto, sudah memadai, namun beberapa sarana penunjang seperti komputer dan monitor masih perlu ditingkatkan. Saat ini Kantor Bau-Bau sedang menunggu persetujuan dari Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian ATR BPN untuk peluncuran resmi layanan ini. Bila disetujui, Bau-Bau akan menjadi kantor pertanahan pertama di Sultra yang menerapkan peralihan hak secara elektronik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Buton Utara mengikuti sosialisasi nasional terkait penguatan pelayanan Posyandu pada Kamis 12 Juni 2025. Sosialisasi yang digelar secara daring melalui Zoom meeting ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu dan diselenggarakan oleh Tim Pembina Pusat Posyandu. Dari Buton Utara, kegiatan ini diikuti langsung oleh Sekretaris Umum TPPKK Kabupaten Butur, Mulyana bersama jajaran pengurus PKK lainnya bertempat di Aula Sekretariat Daerah Buton Utara. Sosialisasi bertujuan menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai transformasi layanan Posyandu, terutama dalam pelaksanaan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya pembentukan tim pembina posyandu di setiap tingkatan pemerintahan, termasuk di desa dan kelurahan.
Lebih lanjut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD disebut memiliki peran kunci dalam menata kelembagaan posyandu, termasuk mendukung proses registrasi dan pembinaan kader. Hingga saat ini sebanyak 1.599 desa dan kelurahan di Indonesia telah membentuk tim pembina posyandu dan lebih dari 3.000 posyandu sudah memiliki struktur kepengurusan resmi. Tak hanya itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda juga didorong untuk mengintegrasikan program posyandu ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Sementara BPKAD diharapkan mengakomodasi kebutuhan anggaran posyandu dalam APBD. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyembelihan kurban Idul Adha 2025 di Kabupaten Buton Tengah mencapai 640 ekor sapi dan kambing. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tengah bersiap menerapkan layanan peralihan hak elektronik atau yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah balik nama. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.